Bapak, Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dan saling menyapa satu dengan yang lain dalam program Berita Selamat Jadi Duma. Pada hari ini, saya berharap sobat BSJD dalam keadaan yang baik. Mengawali hari ini, marilah kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Renungan hari ini saya beri tema, kasih yang menguatkan. Sobat BSJD, di masa sekarang, dunia serasa memasuki saat-saat yang gelap, yang menimbulkan rasa cemas, khawatir, dan ketakutan. Mengapa? Karena begitu banyak hal yang membuat kita takut akan masa depan. Misalnya, kenaikan bahan bakar minyak yang menimbulkan kenaikan harga pangan, tetapi tidak dengan gaji. COVID yang kembali meningkat dan ada beberapa varian penyakit baru. Bahkan juga ada berbagai masalah yang bisa sobat BSJD urutkan satu persatu di rumah. Tidak jarang pikiran-pikiran ini mulai mempengaruhi kehidupan kita, baik secara rohani maupun kesehatan jasmani. Rasa ketakutan setiap saat membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita terlalu sibuk memikirkan diri, sampai melupakan bahwa kita punya Tuhan yang dapat menolong. Bahkan di saat tersulit dalam kehidupan kita, Ia tidak pernah meninggalkan. Ketakutan yang begitu besar menutup mata kita untuk dapat melihat begitu banyak berkat dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang juga diingatkan oleh Paulus kepada Timotius di saat ia memasuki saat-saat yang membuatnya goyah dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, Paulus katakan bahwa Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ia memberikan roh yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Ia yang dengan kasih selalu mendukung dan mendorong tiap umatnya untuk semakin teguh dalam hidup. Tetapi dari mana kita tahu bahwa Allah memberikan hal tersebut? Jika tidak dari mengenal akan kasih Tuhan yang didapat dari kedisiplinan kita untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan yang membuka mata kita untuk dapat melihat karya dan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan itu. Penderitaan
bukan bukti ketidakberdayaan. Penjara tidak bisa membelenggu kuasa Allah di dalam kehidupan Paulus. Paulus juga tidak menjanjikan bahwa saat memberitakan Injil akan selalu berhasil dan kebal terhadap kegagalan dan penderitaan. Namun satu hal yang pasti, yaitu ada kuasa dalam menghadapi semuanya itu. Allah tidak membawa kita ke dalam suatu kesulitan tanpa menyediakan kekuatan. Ini janji yang kita pegang di dalam kehidupan, bahwa ketakutan akan hari depan, kekhawatiran akan begitu banyak hal, tidak akan menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan seseorang. Kasih itu yang menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus berproses, semakin dekat dan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan, lalu merenungkan firman-Mu. Tuntun kami untuk terus berproses menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami pula memohon kasih penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani hidup kami saat ini, dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, kesehatan, hikmat, dan kasih-Mu bagi pribadi kami dan keluarga kami masing-masing, agar hidup kami dapat senantiasa kami serahkan di dalam Engkau. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan seluruh harapan kami, seluruh masa depan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.